Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Minta tolonglah kedua kelas, pimpin doa. Bersem kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Baik, alhamdulillah. Bu absen dulu ya. Santi, Hadir Bu. Nur Hafifah, Hadir Bu. Irfan. Hadir Bu. Bagaimana? Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Bu. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita hadir semua ya. Jadi sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu yang kita nyanyikan tadi judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Di dalam lagu tersebut tersirat makna bahwasanya walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda agama, kita tetap satu. Satu bangsa Indonesia. Ya. Nah, Ibu bertanya, sebelum kalian ke sekolah tadi, di perjalanan kalian melihat apa? Saya Bu. Apa nih? Saya melihat tumbuh-tumbuhan. Iya, Naku Anissa katanya melihat tumbuhan. Ada yang lain? Saya Bu. Iya, apa? Saya melihat pohon mangga Bu. Yang melihat pohon mangga. Yang lain lagi? Saya Bu. Apa nih? Saat saya ingin ke sekolah, saya melihat bunga tetangga saya berwarna-warni Bu. Ya, bagus sekali. Anissa katanya melihat tumbuh-tumbuhan di jalan. Irfan melihat pohon mangga. Pohon mangganya itu berbuah atau tidak? Berbuah Bu. Berbuah ya. Kemudian Asriani melihat bunga tetangganya. Bunga tetangganya itu katanya berwarna-warni. Nah, apa yang kalian
pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan, sahabatku. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah ketika kita selesai belajar, kalian bisa menganalisis apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan kalian juga harus bisa menemukan ide pokok dalam bacaan. Jadi jelas ya tujuan yang akan kita capai? Jadi sebelum kita lanjut masuk ke pelajaran kita, yel-yel dulu supaya kita semangat. Teguh semangat! Semangat! Luar biasa semangat kalian hari ini. Baik, sekarang perhatikan nih. Ini apa? Jauh. Ini adalah jagung. Apa yang kalian ketahui tentang jagung ini? Saya, Bu, Apa? memiliki warna kuning. Jagung ini warnanya warna kuning. Apa lagi? Saya, Bu, Apa? jagung itu berkembang biak, Bu. Jagung ini berkembang biak. Ada yang lain? Saya, Bu, Apa? jagungnya berbiji, Bu. Jagung ini berbiji. Nah sekarang, apa manfaat jagung ini bagi kalian? Bisa dimakan. Ya, jagung ini bisa dimakan. Sekarang, kira-kira apa yang kalian ingin ketahui tentang jagung ini? Saya, Bu, Apa ya? cara berkembang biak ikannya, Bu. Ya, katanya Astriani yang ingin dia ketahui adalah bagaimana jagung ini berkembang biak. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, silahkan simak video yang akan diputar berikut ini. Pada saat Ibu memutarkan video, mohon dicatat hal-hal yang menurut kalian penting pada penayangan video tersebut. Gimana cara tumbuhan berkembang biak? Ayo coba kalian pikirkan sejenak. Sebelum lebih jauh lagi menonton videonya, tolong dukung channel ini ya dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Nah, sama seperti makhluk hidup lain, tumbuhan juga bisa berkembang biak loh. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah secara generatif. Yang kedua adalah vegetatif. Apa perbedaannya? Mari kita saksikan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan secara generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, sama seperti pada hewan. Berikut adalah tahap perkembangan generatif. Yang pertama, penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Kedua, pembuahan. Pada serbuk sari tumbuh dulu menuju ruang bakal biji. Dan akhirnya bertemu sel telur, lalu membentuk zigot. Dan yang tahap ketiga adalah pembentukan buah. Zigot akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah akan menjadi daging buah. Nah, ini adalah gambar perkembangan generatif.
Serbuk sari nantinya akan jatuh di kepala putik dan terjadilah penyerbukan. Lalu pada serbuk sari akan tumbuh dulu menuju ruang bakal biji dan terjadilah pembuahan dan terbentuklah zigot. Nah, bakal biji akan membentuk biji yang nantinya akan diselimuti daging buah. Dan dari biji tersebut akan tumbuh tanaman baru. Berdasarkan apa yang kita lihat tadi, bunga sangat penting dalam perkembangan tumbuhan. Coba kamu perhatikan bunga yang ada di sekitarnya. Apakah semua bunga warnanya sama? Apakah semua bunga yang pernah kamu lihat bentuknya sama? Nah, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bunga sempurna. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Bunga sempurna atau bunga lengkap adalah bunga yang memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap, seperti mahkota, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, tangkai sari, bakal biji, kelopak, bakal buah, dan tangkai. Nah, kalian sudah melihat semua video tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Iya, Bu. Sekarang Ibu tanya, apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Saya, Bu, Iya, nah Santi, apa yang kita lihat? tentang penyerbukan, Bu. Ya, tentang penyerbukan. Bagus sekali. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ya, mantap, pintar sekali. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Selain tentang penyerbukan, apa lagi? Saya, Bu, Iya, apa? bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Iya, luar biasa jawabannya. Benar ya? Selain itu ada lagi? Saya, Bu, Apa? bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga. Oh, dalam video tadi terlihat ya bahwa ada bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga apa saja yang ada dalam video itu? Saya, Bu, Ya oke, apa nih? mahkota, Mahkota? Apa lagi? tangkai sari, Ada tangkai sari, kepala sari, ada kepala sari, kepala putih, ada kepala putih, tangkai putih, ada tangkai putih, benang sari, benang sari, kelopak. kelopak. Ya, bagus ya. Berarti itu tandanya kalian semua memperhatikan. Nah, ibu minta tolong ke depan satu orang, satu ibu. Saya, Bu. Ya, ayo. Jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Seperti halnya manusia dan hewan, di tumbuhan juga ada namanya perkembangbiakan secara kawin. Pada perkembangbiakan generatif ini ada jantan dan ada betinanya. Sama pada manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Pada hewan ada jantan dan betina. Di tumbuhan juga seperti itu. Ada jantan, ada betina. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di tangan ibu ada apa ini? Bunga. Nah, ibu ada bunga. Jadi salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu memiliki apa? Memiliki apa ini? Bunga. Memiliki bunga. Mantap, luar biasa. Memiliki bunga. Nah, kita lihat bersama bagian-bagian bunga ini. Nah, sekarang Asriani bantu ibu. Ini apa nih? Mahkota. Nah, katanya
ini ada serbuk sarinya, ada serbuk sarinya. Selain benang sari ada apa lagi? Ada putih. Ya, putih. Putih itu alat kelamin betina pada bunga. Kalau benang sari tadi itu jantan. Ya. Nah, selain itu ada mahkota, ada benang sari, ada putih. Ini apanya? Kelopak. Ini? Oh, ini kelopak bunga. Ini kelopak. Kalau ini apa? Nah, ini tangkai bunga. Pintar sekali. Ya, tepuk tangan untuk teman kita sekalian. Terima kasih ya sudah membantu Ibu. Nah, coba perhatikan di atas. Nah, tadi ini adalah bagian-bagian bunga ya yang kalian lihat di video pembelajaran. Nah, sekarang di sini ada fungsi bagian bunga tersebut. Ibu minta tolong satu orang bacakan fungsi bagian bunga itu. Iya, silakan. Tangkai bunga yaitu ganggang yang menghubungkan bunga dengan batang atau ranting tumbuhan. Dasar bunga yaitu bagian pangkal bunga. Pada bagian ini terdapat nektar atau sari madu yang dicari oleh lebah atau serangga lainnya. Kelopak bunga yaitu daun yang membungkus bunga pada waktu masih muda. Mahkota bunga yaitu bagian yang berwarna menarik untuk memikat serangga. Serangga sangat membantu proses penyerbukan. Benang sari yaitu alat kelamin jantan. Pada ujung benang sari terdapat kepala sari yang membentuk serbuk sari. Putih yaitu bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Pada ujung putih terdapat kepala putih. Bakal biji yaitu bagian tumbuhan yang dihasilkan melalui pembuahan. Nah, jadi fungsi bagian bunga itu ini, tangkai bunga, yaitu ganggang yang menghubungkan bunga dengan batang atau ranting tumbuhan. Ini tadi ya tangkainya. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga itu ada di sini, di dalamnya. Kemudian ada kelopak bunga. Ini kelopak bunga itu daun yang membungkus bunga pada waktu masih muda. Kemudian ada mahkota bunga yang sudah ditunjukkan tadi oleh teman kita Astriani. Ada benang sari, ya. Ibu tekankan di sini bahwasanya benang sari itu alat kelamin jantan pada bunga. Nah, dan ada putih. Putih itu yaitu bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Ya. Kemudian ada bakal biji. Bakal biji adalah bagian tumbuhan yang dihasilkan melalui pembuahan. Jadi, setelah terjadi penyerbukan, selanjutnya akan terjadi pembuahan. Nah, jadi ketika terjadi pembuahan ini terbentuklah sigot. Kemudian setelah sigot terbentuk, maka terbentuklah buah. Nah, misalnya mangga. Buah mangga nanti itu, biji mangga itu bisa ditanam kembali. Jadi disitulah terjadi berkembangbiakan, ya, bijinya yang ditanam. Sama dengan jagung ini juga bisa ditanam bijinya. Nah, ibu bertanya, berkembangbiakan untuk apa tumbuhan berkembangbiak? Supaya apa? Supaya bertambah lebih banyak. Ya, pintar sekali. Supaya tumbuhan ini bertambah lebih banyak. Nah, di video juga tadi ada kalian melihat tentang penyerbukan ya? Penyerbukan apa tadi penyerbukan? Jatuhnya Serbuk sari ke kepala
Penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Nah, ada yang dikatakan penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Jadi ketika serbuk sari dan putik itu berasal dari satu bunga, itu namanya penyerbukan sendiri. Selain itu apa lagi, Nak Santi? Penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang lain dan dalam satu pohon. Ya, ada namanya penyerbukan tetangga. Masih dalam satu pohon, bunga yang sama tapi masih dalam satu pohon. Selain itu, penyerbukan apa lagi, Nak Santi? Penyerbukan silang, Penyerbukan silang. Apa itu? yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain, tetapi masih dalam satu jenis bunga. Ya, masih sama jenisnya tapi dari pohon lain tapi sama jenisnya. Itu penyerbukan silang. Selanjutnya ada penyerbukan apa lagi, Nak? Penyerbukan kastar, Ya. yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang lain jenisnya. Nah, penyerbukan pastar ini adalah penyerbukan yang terjadi ketika bunga itu atau benang sari itu berasal dari bunga yang lain jenisnya. Nah, jadi ada berapa macam penyerbukan tadi? 4. Apa saja? Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan kastar. Nah, ada 4 jenis penyerbukan. Sekarang yang dijelaskan. Ini perhatikan dengan baik ya. Penyerbukan ini ada 4 yang bisa membantu terjadinya penyerbukan. Yang pertama itu penyerbukan bisa dibantu oleh angin. Selain itu, penyerbukan bisa dibantu juga oleh serangga. Nah, pernah lihat tidak serangga hinggap di bunga? Ya, Bu. Nah, serangga apa yang biasa hinggap di bunga? Saya, Bu. Apa, Nak? Lebah. Lebah. Selain lebah apa lagi yang hinggap di bunga? Saya, Bu. Apa? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Ketika lebah dan kupu-kupu ini hinggap di bunga, jadi di dalam bunga ini ada namanya nektar. Nektar itu, Nak, manis. Jadi nektar ini itu yang dihisap oleh serangga. Kemudian ini mahkotanya inilah yang menarik serangga untuk mendekat. Ketika serangga, lebah dan kupu-kupu ini hinggap di bunga ini, kemudian di kakinya serangga nanti akan menempel benang sari. Serbuk sari ya yang berasal dari benang sari itu di kakinya serangga ini akan menempel. Nah, apabila serangga ini berpindah ke bunga satunya, maka serbuk sari yang tadinya menempel di kakinya akan jatuh atau menempel pada kepala putik. Maka disitulah akan terjadi penyerbukan. Nah, jadi yang pertama tadi penyerbukan dibantu oleh angin. Penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Contohnya tadi kupu-kupu dan lebah. Selanjutnya, penyerbukan juga bisa dibantu oleh air. Dan ada juga penyerbukan yang bisa dibantu oleh manusia. Contohnya pada tumbuhan vanili. Jadi manusia yang memindahkan serbuk sarinya ke pohon yang lain. Nah, jelas untuk penyerbukan? Ya, Bu. Bu. Bagus sekali. Nah, mohon diperhatikan. Jadi bisa dicatat ya sebentar di atas. Catat dulu macam-macam penyerbukan. Sebentar.
bagian-bagian bunga di situ. Ya, catat kembali bagian-bagian yang ada pada bunga. Ya, pada bunga itu ada mahkota, ada benang sari, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji, ada kepala putih, ada tangkai bunga. Nah, sudah selesai semua dicatat? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, sekarang perhatikan lagi di depan. Ada gambar apa di sini, Nak? Ini gambar apa? Gambar jagung. Ini gambar jagung. Jagung. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana caranya mencari ide pokok dalam bacaan ini. Pada bacaan ini, apa judulnya ini, Nak Irfan? Bagaimana jagung berkembang biak? Nah, ada teks tentang bagaimana jagung itu berkembang. Ibu mau minta tolong satu orang bacakan teks ini pada paragraf 1. Saya, Bu. Ya, Adriansa. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia tentunya. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ini adalah jagung. Jagung ini merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai tempat, salah satunya di Indonesia. Di sini di Madura, jagung ini dijadikan sebagai makanan pokok. Kalau kita di Sidrap, apa makanan pokok tak? Beras. Iya. Kemudian, jagung merupakan salah satu penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ada lagi paragraf selanjutnya. Jadi selain di atas, materinya juga ada di buku ya. Minta tolong satu orang bacakan. Saya, Bu. Ya, silakan dibaca. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ya. Petani jagung, caranya itu bijinya yang ditanam ya. Bijinya tadi yang ditanam. Setelah berapa bulan tadi baru bisa dipanen di situ Nasati? 3,5 bulan. Iya, setelah 3,5 bulan jagung tersebut sudah bisa dipanen. Yang awalnya tadi apanya yang ditanam jagung? Nak? Bijinya. Ya, benar sekali bijinya. Nah, untuk selanjutnya bacakan lagi satu orang untuk paragraf ketiga ini. Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat benang sari. Benang sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Benang sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain.
Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, pada pohon jagung ini ada rambut-rambut halus. Di rambut-rambut halus ini, disitulah ada benang sari, ada serbuk sari. Nah, ketika serbuk sari ini misalnya tertiup oleh angin atau ada serangga yang datang, kemudian jatuh ke kepala putih, maka disitulah terjadi penyerbukan. Pintar sekali. Setelah terjadi penyerbukan, terjadi apa lagi tadi? Pembuahan. Ayo paragraf selanjutnya. Ya. Setelah terjadinya pembuahan, bunga jagung tersebut berkembang menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan setiap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, begitu. Ketika terjadi tadi pembuahan, maka akan muncul buah jagung. Lama-kelamaan, rambut jagung yang tadinya menguning itu akan berubah menjadi kecoklatan. Nah, jika dibuka, dikupas, maka terlihatlah bahwa di dalamnya itu ada jagung, ada biji-biji jagung. Lanjut, siapa lagi untuk selanjutnya? Ya, silakan. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ya, setelah jagung ini sudah bisa dipanen, biji jagung ini bisa ditanam kembali oleh petani. Jadi, ketika biji jagung ini ditanam kembali, maka disitulah terjadi perkembangbiakan pada jagung tersebut. Nah, ada berapa paragraf tadi dalam teks itu? Ada? Ya, benar sekali. Ada 5 paragraf pada teks tersebut. Nah, kalian harus bisa menemukan ide pokok yang ada pada paragraf tersebut. Ada cara untuk menemukan ide pokok tersebut. Caranya itu adalah, jadi Ibu minta tolong kalau misalnya ada informasi yang kalian penting dicatat ya. Ya, Bu. Jadi caranya menemukan ide pokok itu yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Membaca keseluruhan teks bacaan. Setelah itu setelah membaca seluruh teks bacaan, nah, pahami teks tersebut. Jadi ketika kalian membaca, jangan hanya dibaca saja, tapi dibaca dan dipahami isinya. Dibaca dan dipahami isinya. Setelah dibaca keseluruhan, dipahami isinya, kemudian tentukan di mana kalimat utama pada paragraf tersebut. Kalimat utama ini, Ibu tekankan bahwa kalimat utama ini biasa terdapat di awal paragraf. Biasa juga kalimat utama terdapat di akhir paragraf. Ya, benar sekali. Jadi ada susunan paragraf itu. Pertama ada yang dikatakan kalimat utama. Setelah kalimat utama ada kalimat penjelas. Jadi Ibu contohkan ya. Kalimat utama itu misalnya kalimat utama adanya di awal. Nah, kalimat utama itu hanya sampai titik saja. Kalimat setelah kalimat utama itu dikatakan
setelah kalimat penjelas ada namanya kesimpulan. Nah, yang pertama ada kalimat utama, selanjutnya ada kalimat-kalimat penjelas, menjelaskan kalimat utama ini, dan ada kesimpulan, kesimpulan dari kalimat-kalimat ini. Nah, khusus untuk ide pokok, biasanya ide pokok itu adanya di kalimat utama. Nah, jadi pertama tadi cara menemukan ide pokok diapakan dulu? Membaca kesimpulan teks, kemudian memahami isinya. Apanya lagi? Tentukan di mana kalimat utamanya. Biasanya kalimat utama terdapat di mana? Di awal paragraf. Ya, biasanya di akhir paragraf. Setelah kalimat utama, di bawahnya kalimat utama apa? Kalimat ya, pintar sekali. Kalimat penjelas. Dan setelah kalimat penjelas ada kesimpulan. Jadi caranya menemukan ide pokok itu dia cari pada kalimat utamanya. Jelas di sini? Mengerti? Ya. Sekarang catat dulu informasi yang menurut kalian penting. Jadi cara itu tadi caranya menemukan ide pokok. Sudah dicatat? Iya, Bu. Iya, sudah. Sekarang Ibu bagi kelompok. Ibu bagi kelompoknya. Kelompoknya itu seperti kemarin-kemarin. Saya kasih nama kelompok di sini. Mau nama apa? Nama kelompok Benang Ya, Benang Sari, pintar sekali. Nama kelompoknya ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Kelompok Benang Sari. Kalau di sini kelompok apa? mahkota. Di sini ada kelompok mahkota. Di sini? Putih. Ya, pintar sekali. Ada kelompok Benang Sari. Benang Sari begini ya, 3 orang saja ya. Kelompok Benang Sari. Untuk kelompok mahkota 4 orang. Untuk kelompok Putik ada 3 orang. Nah, Ibu akan bagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik. Jadi ini dikerja secara berkelompok. Kalian amati soalnya, kemudian diskusikan bersama temanmu tentang pertanyaan yang ada di LKPD ini. Bisa dimengerti? Iya, Bu. Nah, yang pertama ini adalah tugasnya itu adalah mengidentifikasi atau menganalisis bagian bunga ini. Jadi yang Ibu minta tidak ditulis keseluruhan bagian bunga ini. Jadi hanya 5 bagian bunga. Kemudian analisis fungsinya bagian bunga tersebut. Jadi di sini ada nomor, kolom nomor, ada bagian bunga. Nah, misalnya bagian bunga mahkota. Nah, fungsinya mahkota itu untuk apa? Selanjutnya sampai 5. 5 saja ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya ada mencari ide pokok bacaan. Pada LKPD ini Ibu sudah memberikan bacaan. Jadi di sini ada 5 paragraf. Silakan identifikasi ide pokoknya paragraf per paragraf dan tuliskan pada bagan ini. Ini paragraf pertama, tuliskan ide pokoknya. Ada paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas tugasnya? Iya, Bu. Sekarang dibagikan ya. Jadi tulis nama kelompoknya di atas dan nama anggota-anggota kelompoknya. Silakan dikerja nak, berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Ayo semua berdiskusi. Ya, tulis nak, tulis. Nah, nama temannya di sini.
Jika ada hal yang kurang dimengerti, ditanyakan ya. Iya, Bu. Ya, silakan diskusikan bersama temannya.
Nama kelompok benang sari. Anggota Santi, Irfan, Ulfa. Nomor 1. Bagian bunga mahkota. Fungsinya bagian bunga yang berwarna menarik. 2. Benang sari. Jadi perhatikan. Fungsinya kelamin betina, putik, kelamin jantan, kelopak bunga, untuk membungkus bunga pada waktu masih muda. Bangkai biji sebagai tumbuhan yang dihasilkan melalui perbuahan yang akan menjadi buah. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu makanan ide pokok di Indonesia. Paragraf 2. Jagung merupakan dengan ditanam bijinya. Paragraf 3. Bunga jagung memiliki rambut halus. Paragraf 4. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Paragraf 5. Biji jagung yang tua akan ditanam kembali. Bagaimana menurut kalian pekerjaan temannya? Minta tolong, tanggapi. Siapa yang menanggapi? Saya, Bu. Ya, apa? Menurut saya, hasil kerja kelompok dari benang sari pada bagian benang sari dan putik tertukar. Seharusnya benang sari adalah alat kelamin jantan dan putik adalah alat kelamin betina. Iya, bagus sekali. Itu tadi tanggapan dari temannya ya, katanya tertukar antara fungsinya putik dan benang sari. Nah, ibu tambahkan juga mengenai fungsi mahkota itu tadi tambahkan kalimatnya sedikit. Jadi mahkota itu fungsinya karena mahkota warnanya menarik itu untuk menarik serangga. Jadi menarik serangga di situ ya, menarik serangga. Nah, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kelompoknya siapa lagi? Ya, silakan. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok mahkota. Nama kelompok mahkota: anggota Asriani, Nur Kafifa, Adriansyah, Mukhliswan. Bagian-bagian bunga dan fungsinya: 1. Benang sari. Fungsinya sebagai alat kelamin jantan. 2. Mahkota. Fungsinya bagian bunga yang menarik untuk menarik serangga. 3. Putik. Fungsinya sebagai alat kelamin betina. 4. Bakal biji. Fungsinya tumbuhan yang dihasilkan melalui pembuahan yang akan menjadi buah. 5. Kelopak bunga. Fungsinya membungkus bunga pada waktu masih muda. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman pokok di Indonesia. Paragraf 2. Jagung dikembang biak dengan ditanam bijinya. Paragraf 3. Bunga jagung memiliki rambut halus. Paragraf 4. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah bijinya. Paragraf 5. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Itulah tadi hasil kerja dari kelompok mahkota. Bagaimana? Ada yang mau ditanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya bekerja hasil kelompok mahkota sudah baik. Ya, katanya pekerjaan kelompoknya mahkota sudah baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok mahkota. Sekarang kelompoknya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan kelompoknya. Saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok putih. Bagian-bagian bunga dan fungsinya: 1. Benang sari, berfungsi sebagai alat kelamin jantan. 2. Putik, berfungsi sebagai alat kelamin betina. 3. Bakal biji, berfungsi sebagai tumbuhan yang dihasilkan
pembuahan yang akan menjadi buah. 4. Mahkota berfungsi sebagai bagian yang berwarna menarik untuk menarik serangga. 5. Dasar bunga bagian pangkal bunga. Ide pokok paragraf 1. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf 2. Seorang petani jagung. Paragraf 3. Bunga jagung memiliki rambut halus. Paragraf 4. Bagian yang dimakan manusia adalah biji jagung. Paragraf 5. Biji jagung yang tua bisa ditanam kembali. Itulah tadi hasil kerja dari kelompok putih. Bagaimana, ada tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya paragraf kedua kurang tepat. Seharusnya jagung dikembangbiakan dengan cara ditanam bijinya. Iya, bagus sekali. Jadi tepuk tangan untuk kelompok putih. Jadi Ibu harapkan masukan yang diberikan oleh temannya itu bisa dicatat kembali, diperbaiki pekerjaannya. Tetapi menurut saya pekerjaan kalian hari ini cukup bagus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu akan bagikan lembar evaluasi. Lembar evaluasi adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kalian mengetahui pelajaran kita pada hari ini. Ini lembar evaluasi ya. Nama semuanya sudah dapat ya lembar evaluasinya? Sudah, Bu. Oke. Pada lembar evaluasi itu ada pilihan ganda ya. Silakan dijawab cepat. Soalnya itu dibaca dengan baik, kemudian dijawab. Jadi, bagaimana? Ada tidak soal yang kurang dimengerti? Ada? Semuanya dimengerti ya soalnya? Iya, Bu. Ya. Jadi ingat ya, dalam mengerjakan soal itu jangan hanya sekali baca saja langsung dijawab. Soal itu perlu dibaca setidaknya 2-3 kali kemudian dijawab. Jadi ya asal jawab saja ya, perhatikan soalnya, perhatikan redaksi soalnya, soalnya minta apa.
bekerja untuk gambar evaluasi. Sudah semua ya? Pada pelajaran kita pada hari ini, ada tidak materi yang kurang kalian pahami? Jadi semuanya jelas ya? Saya tanya kembali, apa saja yang kita pelajari tadi? Tentang penyerbukan. Tentang apa lagi? Bagian bunga. Ya, tentang apa lagi? Ide pokok. Ide pokok. Nah, tentang bagian bunga. Apa saja tadi bagian bunga? Mahkota. Bakal biji, tangkai bunga. Ada benang sari, ada putih, ada bakal biji, ada kelopak. Benar sekali. Kalau penyerbukan tadi, penyerbukan apa yang kita pelajari tadi? Penyerbukan apa? Penyerbukan sendiri, apa lagi? Penyerbukan tetangga. Nah, Penyerbukan silang. penyerbukan. Masa. Nah, cara mencari ide pokok tadi. Bagaimana cara mencari ide pokok pada bacaan? Diapakan dulu? Membaca konteks. Benar sekali. Apa lagi? Dipahami Dipahami teksnya. Apa lagi? mencari ide pokok. Mencari ide pokoknya. Ide pokok adanya biasanya di kalimat utama. Ya, itulah tadi yang telah kita pelajari pada hari ini. Bagaimana perasaannya setelah belajar? Senang ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini, saya kira kalian sudah mengerti semua. Jadi untuk besok itu kita akan belajar kembali, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi hari ini perkembangbiakan generatif, besok adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, sekarang siapkan semua barang-barangnya. Nah, ketua kelas, seperti sebelum kita mulai belajar, kita berdoa juga ya. Sudah mengerti semua ya pelajaran kita hari ini? Iya, Bu. Nah, saya tanya, di bagian mana yang paling kalian suka pada materi? Di bagian mananya? Mempelajari bagian-bagian bunga. Iya, mempelajari bagian-bagian bunganya. Apa lagi yang paling kalian suka? Tentang penyerbukan. Iya, tentang penyerbukan itu. Apanya lagi yang kalian suka? Dan mencari ide pokok paragraf. Iya, pintar sekali. Jadi senang ya untuk pelajaran hari ini? Senang kita. Jadi besok kita belajar apa lagi yang disampaikan? Vegetatif pada tumbuhan. Jadi ketika pulang nanti hati-hati di jalan nak ya. Langsung pulang, jangan singgah-singgah. Ya. Kemudian apa yang kamu pelajari pada hari ini dibuka kembali di rumah, dibuka dan dipelajari. Jadi sampai di rumah itu jangan disimpan saja bukunya. Buka bukunya, buka kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Ya. Nah, kemudian tugasnya untuk besok itu kan perkembangbiakan vegetatif. Ibu minta tolong bawa bawang ya. Bawang nanti ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari. Ya. Nah, sekarang ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, kertas-kertas itu masukkan dalam bukunya. Ya, dalam tasnya. Cepat ya. Boleh lihat sudah. Ya, perbaiki. Hati-hati di jalan.